Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan semuanya, kita berjumpa lagi di akhir bulan ini. Kita mau beribadah pada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita berikan yang terbaik di waktu-waktu jam-jam ini buat Tuhan. Kita menaikkan syukur kita buat kasih-Nya, buat janji-Nya yang begitu setia buat anak-anak yang mau mencari Dia. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur. Musim berlalu, namun Kau selalu pelihara
kehidupan yang kekal, mahkota yang indah, surga yang mulia. Terima kasih Bapa buat jaminan yang Kau berikan buat kami. Selayaknya kami datang kepadamu Tuhan, hari lepas hari menaikkan syukur, hidup menjadi berkat. Biar orang boleh melihat Tuhan dan Yesus di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami diberi kesempatan kembali untuk beribadah. Semuanya dalam kerana Tuhan. Terima kasih Bapa. Memimpin acara kami Tuhan, dari pertama hingga selesai. Anak-anakmu yang ambil bagian, tolong rapi Tuhan. Dan juga jemaatmu yang ada di rumah, biar Engkau sanggup tetap bersama bekerja Tuhan. Melawat kami semua, dari yang paling kecil, anak sekolah minggu sampai opa-oma. Tuhan berkati beribadah pagi ini. Terima kasih, segala puji, kemuliaan dan hormat bagi satu nama Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan teramat baik dalam hidup kita. Amin. Dan di hadapan kemegahannya, di tahtanya yang kudus yang hadir bersama kita, kita mau datang menyembah Dia melalui pujian kita. Haleluya.
Amin, haleluya. Lagu lama, janji yang manis. Kalau dengarkan firman Tuhan, siapkan hati kita. Dia berjanji, sekalipun kita akan melewati lembah kegelapan, Dia akan menopang kita, Dia akan menolong kita. Dia yang berjanji, mungkin Dia ingkari asal kita tetap setia.
persiapkan hati kami bagaikan tanah yang subur yang siap ditanami untuk benih-benih firman-Mu. Biarlah benih firman-Mu itu bertumbuh, berakar dan berbuah yang manis untuk kerajaan surga. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Biarlah hikmat yang dari Tuhan, Roh Kudus yang berbicara untuk setiap kata-kata yang dikeluarkan oleh hamba-Mu. Kami mau menerima berkat-berkat-Mu yang indah ini, Pak. Kami mau seperti Maria yang duduk diam di bawah kaki-Mu, mengambil bagian yang terindah dari jam-jam ibadah kami. Terima kasih Tuhan, memberkati firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, Bapak-bapak, Ibu sekalian, hari ini tema kita itu adalah kesetiaan dalam iman. Upah kesetiaan dalam iman. Dalam bulan ini semuanya kita berbicara masalah upah kesetiaan. Mulai dari upah kesetiaan untuk beribadah, upah kesetiaan untuk doa, upah kesetiaan untuk pelayanan, dan sekarang upah kesetiaan untuk iman. Sebelum kita lanjutkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh ada seperti mana kami ada. Biarlah firman-Mu boleh kami dengarkan dan kami boleh lakukan, supaya itu menunjukkan iman kami kepadamu dan kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh belajar dengan segala kerendahan hati kami, dan kami boleh menerima setiap pelajaran yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan semua Tuhan. Amin. Seperti tadi saya katakan bahwa pada saat ini tema kita adalah upah kesetiaan iman. Apa ini? Upah kesetiaan iman itu apa? Nah, sebelum kita masuk ke tema kita, saya ingin memberikan satu ilustrasi ini. Sebenarnya saya ingin nanya, Bapak-bapak Ibu jawab, tapi saya takutnya nanti Bapak-bapak Ibu jadi malah bingung atau takut, jadi saya nggak jadi nanya. Saya cuma kasih satu ilustrasi, Bapak-bapak Ibu jawab dalam hati. Begini nih, ya. Ini ada satu orang berdoa. Dia berdoanya begini, Tuhan, kok saya tuh hidupnya begini terus di Tuhan. Tolong dong Tuhan kasih berkat, paling enggak ya, saya tuh punya rumah Tuhan. Satu, nggak usah gede-gede lah. Yang penting satu keluarga bisa hidup sama-sama, kita nggak dikejar-kejar kontrakan. Ya kalau Tuhan berkenan, kasih saya mobil lah Tuhan, supaya saya kalau jalan-jalan kemana-mana saya nggak pusing. Dia berdoa seperti itu. Satu. Terus yang satu lagi berdoa begini, Tuhan, saya percaya sama kuasa-Mu Tuhan, Engkau sembuhkan penyakit saya ya Tuhan. Kalau saya sembuh, saya akan terus ikut dalam pelayanan, saya akan lebih aktif lagi. Itu misalnya doa yang kedua. Terus doa yang ketiga, dia berdoa lagi dengan tema yang berbeda. Dia berdoa begini, Bapak-bapak Ibu sekalian, Tuhan, mobil saya ini udah 5 tahun Tuhan, saya ingin ganti mobil baru lagi lah Tuhan, tolong ya Tuhan. Waktu suatu ketika dia datang ke pameran, itu ada mobil yang dia sukain, dia tupang tangan, dalam nama Yesus saya beriman mobil ini menjadi milik saya. Nah sekarang yang jadi pertanyaan nih Bapak-bapak Ibu sekalian, manakah di antara ketiga doa ini yang menurut Bapak-bapak Ibu sekalian memakai iman mereka? Ya, tadi saya katakan yang pertama dia nggak punya rumah, dia pengen rumah. Yang kedua dia pengen sembuh. Yang ketiga dia pengen mobil baru. Saya ingin bertanya kepada Bapak-bapak Ibu sekalian, manakah di antara ketiga ini yang mereka berdoa dengan iman? Ya, saya nggak akan jawab, tapi kita akan mulai masuk. Ya, saya akan share screen dulu. Nah, ya. Slideshow. Oke, nah kita akan mulai. Tema kita adalah upah kesetiaan iman. Selalu kalau kita bilang iman, masuknya ke Ibrani 11 ayat yang ke-1. Kemudian kita lanjutkan.
Ya. Ibrani 11 ayat pertama. Firman-Nya berkata demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Masih ada lagi, kita lanjutkan. Ini berdasarkan versi TB. TB itu terjemahan baru yang biasa kita pakai lah di Alkitab kita. Kemudian saya pakai versi BIS, Bahasa Indonesia Sehari-hari. Beriman berarti yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan, berarti mempunyai kepastian akan hal-hal yang tidak dilihat. Kemudian saya akan kasih versi satu lagi, yaitu versi FAYH, Firman Allah yang hidup. Di situ dikatakan, ini masih asalnya sama, Ibrani 11 ayat yang pertama. Apakah iman itu? Iman ialah keyakinan bahwa apa yang kita inginkan akan terlaksana. Iman ialah kepastian bahwa yang kita harapkan sudah menantikan kita, walaupun hal itu belum dapat kita lihat sekarang. Jadi ini adalah pengertian iman berdasarkan Ibrani 11 ayat yang pertama dengan 3 terjemahan yang berbeda. Nah, sekarang apa yang menyamakan? Benang merahnya ada di mana? Saya hanya mengambil satu saja, yaitu harapan. Apa yang kita harapkan, hal-hal yang diharapkan, dan bahwa yang kita harapkan sudah menanti kita. Ada 3. Nah, kita akan lanjutkan, Bapak-Bapak sekalian. Pertama, kita akan masuk dulu ke pengertian iman. Karena kalau kita bilang upah kesetiaan iman, berarti kita mesti harus tahu dulu imannya itu seperti apa pengertiannya, supaya kita bisa mempunyai satu pandangan yang sama tentang iman itu apa. Ya? Pengertian iman. Ini saya kasih satu ilustrasi yang sudah pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Nah, ini kalau Bapak-Bapak lihat, ini sebenarnya gambar sekolah minggu. Di sini ada benih firman yang ditaburkan, ya. Ada 3 tahap. Yang pertama diambil burung, yang kedua banyak batu, nggak bisa numbuh, yang ketiga karena semak-semak sehingga dia nggak bisa numbuh, yang keempat baru bisa bertumbuh berbuah berlipat-lipat. Nah, kita akan lihat ayatnya. Kita lihat ini ada di Matius ya, Bapak-Bapak sekalian, 13 ayat 4. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Begini, kenapa saya bicara iman, terus apa hubungannya dengan doa yang tadi saya katakan di awal? Jadi begini, Bapak-Bapak Ibu sekalian. Iman itu adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan. Kita harus tahu dulu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan itu apa dasarnya. Yang menjadi dasar bahwa kita itu mengharapkan sesuatu itu apa. Kalau dari perumpamaan ini, dasarnya itu apa? Dasarnya adalah suatu keyakinan. Keyakinan akan apa? Keyakinan bahwa apa yang kita yakini ini akan terjadi. Nah, sebelum apa yang diyakini kita itu terjadi, itulah dinamakan dengan harapan. Maka dasarnya keyakinan itu sendiri. Nah, sekarang dasar kita itu apa? Dalam hidup kita. Dalam kita mengharapkan hidup kita ini ingin menjadi seperti apa? Dasarnya itu apa? Apakah dasarnya itu suatu keyakinan bahwa saya ini orang yang pandai, maka pasti dimanapun saya berada, saya pasti akan sukses. Bisa nggak? Bisa. Ada orang yang beranggapan gitu. Ada lagi nggak keyakinan yang lain? Mungkin begini, saya tidak memusingkan kehidupan ini karena apa? Karena saya punya keyakinan bahwa harta orang tua saya itu tidak akan habis 7 turunan. Waduh, 7 turunan nggak habis. Jadi saya tuh harta tuh sangat pusing. Jadi keyakinan saya letakkan di mana? Di harta kekayaan orang tua, warisan itu yang diberikan pada kita. Nah, sekarang apa yang diajarkan di sini? Kalau kita sebagai anak Tuhan, dasar atau keyakinan kita, ya kita pasti rubah. Dasar dan keyakinan kita itu dari firman Tuhan. Intinya itu. Kenapa? Karena itulah kita dikatakan sebagai orang Kristen. Karena kita beriman, dasarnya apa? Firman Tuhan.
Nah, dari perumpamaan ini dikatakan benih. Benih itu firman. Pada waktu kita menerima firman, mendapatkan firman, mendengar firman, mungkin kita mendengar hanya satu ayat. Mungkin suatu ketika kita belum percaya nih, kita mendengar ayat, bersukacitalah selalu. Padahal kita lagi sedih. Begitu kita dengar ayat itu, ayat apa ini, bersukacitalah senantiasa. Saya lagi susah kok, makan aja susah, suku bersukacita ini keyakinan macam apa ini? Buang, saya nggak mau. Nah, ini perumpamaan adalah firman yang jatuh di dalam tanah, kemudian belum sampai dia itu mau berakar aja belum sampai, itu sudah digigit sama burung karena udah nggak masuk, nggak bisa masuk. Ya. Kemudian yang kedua dikatakan sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis, tetapi sesudah matahari terbit layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Artinya apa nih Bapak-Bapak? Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita suka firman Tuhan, kita suka untuk itu. Tetapi kita pilih-pilih firmannya. Kalau firmannya yang menegur kita, hati kita tuh terlalu keras seperti batu. Nggak mau saya kalau firman yang begitu. Buat apa? Nah, karena dia tidak menerima firman secara keseluruhan, hanya yang dia mau saja, maka ketika ada terik matahari, ketika mungkin ada penderitaan, kabur semua. Imannya nggak bakalan kuat. Ya. Nah, ini saya gambarkan masalah iman dan firman di sini. Keyakinan kita jadi nggak kuat. Ya. Karena kita bicara dasar dari pengharapan itu, yaitu firman Tuhan. Ya. Yang kemudian ketiga dikatakan apa? Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu semakin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Artinya apa? Kita mendengar firman Tuhan, kita senang, kita bertumbuh di dalam. Tapi sebenarnya kita yakin dengan firman Tuhan untuk menjadi seperti yang kita mau. Ya, jadi begini, saya jadi Kristen kenapa? Supaya saya temennya orang-orang Kristen. Kalau teman-teman orang Kristen di gereja itu yang semuanya kebanyakan naik mobil, wah berarti saya paling dikit kecipatan lah berteman dengan orang kaya. Masa sih dia nggak membantu saya? Jadi keyakinan dia, firman itu dibuat untuk keinginan dia, untuk kemauan dia. Dan ketika itu tidak terjadi, gimana? Tidak seperti yang kita harapkan, mati juga. Dia nggak bisa bertumbuh. Nah, kalau yang ketiga kita tahu perumpamaan ini, tanah yang baik berbuah, ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, ada juga yang 30 kali lipat. Ini artinya apa? Benih itu bisa tumbuh di dalam hati kita pegang, kita ikutin. Nah, kalau kita tahu Bapak-Bapak Ibu sekalian, ketika kita berakar, ketika firman itu benar-benar kita pegang, maka pohon itu jadinya seperti akar yang maunya seperti apa? Ya. Jadi tidak mungkin akarnya nggak dalam, pohonnya akan menjadi tinggi, nggak bakalan. Intinya seperti itu. Nah, kalau kita dengan iman seperti ini, ada satu pertanyaan. Berarti iman itu apa, Bapak-Bapak? Iman itu adalah satu keyakinan yang kita dapatkan karena kita mengalami. Jadi kita mendengar dan kita menjadikan rema. Itu jadi rema dalam hidup. Makanya Bapak-Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang ketika kita bilang penginjilan, kita bicara dengan orang tertentu, kita ngomongin, berdebat dengan 1001 kata ayat kita. Orang itu susah masuk, dia nggak ngerti. Tetapi ketika orang itu membutuhkan sesuatu, kita doakan dan kuasa Tuhan bekerja, dia akan mendapat.
Intinya apa? Intinya adalah firman benih itu bukan untuk hanya dikatakan saja. Dia berkuasa, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Ya, dia berkuasa. Makanya kita harus menghidupi firman itu. Sehingga apa yang kita katakan itu benar-benar dari Tuhan. Maka yang membedakan Kristen dengan yang lain itu apa sih, Bapak-bapak? Kita itu dipanggil dari roh. Kalau orang lain itu dari pikiran. Beda ya. Ketika kita mempelajari filsafat kehidupan, yang kita terima adalah akal, tapi roh kita nggak terima. Apakah itu mudah? Susah. Kenapa? Karena kita dikasih tahu dari sejak kecil, ketika kita belum menjadi Kristen, belum kita punya iman kepada Tuhan, dikatakan apa? Jadilah orang baik, nak, ya. Jangan suka mencuri, jangan suka berbohong. Tapi coba dari kecil sampai besar, apakah kita tidak pernah berbohong? Bahkan apakah kita nggak pernah mencuri dalam tanda kutip? Susah. Jangankan orang yang belum percaya, orang yang percaya aja masih kadang-kadang begitu. Karena apa? Imannya seperti tadi. Benihnya tumbuh di mana? Jadi itu Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kita harus tahu dulu iman kita itu gimana. Iman yang kita yakini saat ini. Kalau saya tanya, kenapa Bapak-bapak, Ibu-ibu percaya sama Yesus? Saya tanya itu aja. Kenapa? Kalau Bapak-bapak, Ibu-ibu berkata, ya saya percaya Yesus supaya kalau saya nanti kenapa-kenapa gereja bisa bantu. Itu bukan keyakinan yang kuat. Ketika gereja nggak bisa bantu, kabur. Apa Kristen kita itu didasari atas apa sih sekarang? Kita boleh hidup sebagai orang Kristen selama 10 tahun, 20 tahun, bahkan lebih gitu. Dasarnya itu apa? Iman kita itu yang seperti apa? Iman yang seperti Ayub, yang akhirnya bilang, saya tahu dan saya mengenal. Tadinya saya hanya mendengar, sekarang saya mengalami. Ini yang penting buat kita, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Sebelum kita bicara upah kesetiaan iman, Bapak-bapak, Ibu-ibu harus tahu dulu, iman itu apa? Apa yang menjadi dasar keyakinan kita? Apakah benar iman firman Tuhan? Atau karena efek-efek yang lain? Ada yang dikatakan, kenapa kamu mau jadi Kristen? Soalnya Kristen itu bisa kaya jadi Kristen. Karena Kristen itu banyak mujizat. Ketika nggak ada mujizat, dia masih meyakinkan imannya pada firman Tuhan. Nah sekarang saya bertanya nih, karena begini Bapak-bapak, Ibu sekalian, belum tentu ya orang yang sudah melayani di gereja, melayani apa saja, dia punya iman yang teguh, yang benar-benar dia mengalami Tuhan. Ada banyak pengalaman, banyak pelayan Tuhan yang dia mau melayani karena apa? Iman turunan. Kakek saya sudah Kristen, jadi saya harus Kristen. Itu benar, tapi bukan itu dasar keyakinan kita. Dasar keyakinan kita adalah firman Tuhan yang hidup dalam hidup kita. Ini yang penting, Bapak-bapak. Ya. Kembali kita diingatkan masalah iman. Ini hal yang sepele, tapi ini harus dikatakan. Ilustrasinya dengan jelas Tuhan sudah katakan, ini hal yang gampang. Iman itu seperti keyakinan yang menjadi dasar kita karena apa? Kita mengalami Tuhan. Pengalaman kita dengan Tuhan itu adalah pengalaman roh. Maka kita mau pakai strategi apapun, metode apapun untuk memenangkan jiwa, tapi kalau nggak ada roh, nggak didukung oleh roh, semuanya akan sia-sia. Tapi ketika kita mengutamakan roh kita mengutamakan doa-doa kita kepada Tuhan, kita doakan orang ini, doakan orang itu, supaya dia menjadi anak Tuhan. Rohnya akan bekerja dan dia akan menjadi pengikut Kristus tanpa dipaksa, tanpa iming-iming. Itu iman. Kemudian saya akan lanjutkan. Ini masih pengertian iman. Jadi begini, kita itu kan
tahun lalu sebenarnya, tahun ini juga gereja kita itu kan berakar, bertumbuh, berbuah. Nah ini saya akan kasih gambaran. Berakar itu ada di Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nah, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Bukan kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu udahlah terserah hidupmu mau jadi apa. Harus tetap di dalam Dia. Yang ketujuh, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi iman kita, keyakinan kita, itu kita bangun dari firman Tuhan yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Iman kita harus didasarkan. Kalau iman kita didasarkan pada Kristus Yesus, maka kita tuh harus hidup di dalam Dia. Ya, bukan hidup dengan semau-maunya kita lagi, tapi hidup di dalam Dia. Dan hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia, bertambah teguh dan hatimu berlimpah. Itu ya Bapak-bapak Ibu sekalian. Harus jelas iman kita, keyakinan kita itu harus dalam Yesus Kristus. Kamu telah menerima Yesus Kristus, jadi kita harus menerima. Bagaimana cara menerimanya? Kita harus merasakan Tuhan itu seperti apa. Pengalaman kita bersama dengan Tuhan itu yang akan membuat kita berakar. Yang kedua, 1 Timotius 4 ayat 6, bertumbuh dengan selalu mengingatkan hal ini kepada saudara-saudara kita. Engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Jadi ketika kita sudah berakar di dalam firman Tuhan, kita mendasarkan hidup di atas Yesus, maka kita akan diajar, dididik oleh berbagai ajaran. Kita harus sebagai pelaku firman. Kalau ini kita menunjukkan kita bertumbuh. Ketika kita sudah meyakini akan firman itu dan kita melakukan firman. Kemudian Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya sebagai pendengar saja, karena jika demikian kamu menipu dirimu sendiri. Kamu yakin akan Tuhan? Ya, percaya. Saya sudah mengalami mujizat katanya kuasa Tuhan, saya yakin saya akan ikut Tuhan. Tapi saya nggak pernah melakukan firman. Yakobus di pasal yang lain mengatakan iman tanpa perbuatan mati, sama seperti tumbuhan. Ketika kita tidak melakukan firman, kita akan mati. Bapak Ibu sekalian. Ya. Yang selanjutnya, setelah kita bertumbuh, kita harus berbuah. Buahnya kita tahulah buah roh. Selain itu, di kitab Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa, yaitu Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, kalau kita menerima buah-buah roh, kita itu sudah pasti menjadi alat penginjilan. Itu sudah pasti. Itu sudah melekat dalam kehidupan. Nah itu yang Tuhan inginkan. Iman itu harus seperti itu. Ya, iman itu harus seperti itu. Nah sekarang kita balik tentang doa yang tadi saya ungkapkan di awal. Misalnya tadi yang berdoa, Tuhan saya ingin punya rumah, saya nggak punya rumah. Salah nggak? Dia punya iman nggak? Benar. Dia salah nggak? Enggak. Karena dia berharap. Tapi dia harus didasarkan dulu pada keyakinan.
bahwa Tuhan pasti akan kasih kapan kita nggak tahu. Keyakinan itu harus ada tuh. Jangan sampai keyakinan itu nggak ada. Begitu kita doa, saya udah doa 10 tahun saya nggak dapat, kemudian saya tinggalkan Tuhan. Berarti dasarnya bukan di atas Kristus. Sebenarnya Bapak-Bapak Saudara, dalam logika kehidupan, kalau kita yakin 20-30 tahun misalnya ikut Tuhan, dan kita benar-benar mendasarkan hidup kita pada firman Tuhan dan pada Kristus Yesus, hidup kita mau menjadi pelaku firman, tidak ada satupun yang tidak akan berani menolak kalau kita minta bantuan. Karena karakter Kristus sudah. Jangankan sebelum kita minta bantuan pun orang sudah tahu, sudah peka. Oh, orang ini akan kita. Itu salah nggak doa seperti itu? Nggak salah. Yang kedua misalnya, yang dia yang kedua tadi, yang ganti mobil dulu deh. Salah nggak? Enggak ada yang salah. Tetapi setelah Anda menerima mobil itu, terus gimana? Apa mobil itu bisa rusak? Rusak. Apa pajaknya tambah tinggi? Iya. Pengeluarannya apa tambah banyak? Iya. Terus ketika kita mendapat mobil itu gimana? Ketika kita mendapat mobil itu, apa yang harus kita lakukan? Bapak-bapak, ketika kita sudah mendapat mobil itu, masalah akan muncul lagi. Jadi hati-hati dengan apa yang kita doakan. Karena permintaan kita, mungkin Tuhan akan kasih, mungkin Tuhan nggak kasih. Ketika Tuhan kasih, selama kita di dunia ini pasti akan muncul lagi masalah. Makanya bagaimana Bapak-bapak? Sebelum kita menerima apa yang kita doakan, kalau kita hidup kita didasari iman yang benar di dalam Tuhan, dalam Yesus Kristus, maka Bapak-bapak Ibu kita akan hidup dalam pengharapan dan kita bersyukur dengan apa yang sudah kita dapatkan hari ini. Entah kita belum punya rumah, entah kita belum punya mobil, tapi kehidupan saat ini kita harus bersyukur. Karena dalam keadaan seperti ini, Tuhan sedang melihat kita dan membentuk kita, dan Tuhan sedang mempersiapkan apa yang Tuhan doakan. Kita akan lanjutkan. Hasil dari iman itu apa sih Bapak-bapak? Maksudnya begini, bukan hasil dari iman. Ketika kita mempunyai iman yang benar di hadapan Tuhan, yang didasarkan oleh firman Tuhan, didasarkan oleh kehidupan Kristus dan Kristus, kita bertumbuh sebagai pelaku firman dan kita berbuah buah-buah roh kata Kristus, dan kita menjadi alat Tuhan. Secara otomatis ketika kita punya iman, kita tuh punya ini Bapak. Kisah para Rasul 13 ayat 38. Jadi ketahuilah saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa, dan tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Jadi apa? Ketika kita punya iman, punya pengalaman dengan Tuhan, dan kita mendasarkan iman yang benar, kita tuh sudah dibebaskan dari dosa. Maksudnya apa sih? Ketika kita dibebaskan dari dosa, hati kita tuh ada damai sejahtera yang selama ini mungkin kita tidak akan mendapatkan di luar Kristus. Akan damai. Jadi begitu kita beriman, kita tuh sudah dapat ini pengampunan dosa. Kemudian apa? Yang kedua adalah di Galatia 4 ayat yang ke-6 dikatakan, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu dosa sekalian, ketika kita mulai beriman, otomatis kita punya keyakinan di dalam Yesus, maka Allah itu akan menjadi Bapa dan kita akan menjadi anak. Karena Allah itu adalah Bapa, maka Dia mengerti apa yang kita butuhkan. Dan Dia akan selalu menyertai kita dalam masa-masa tersulit dalam hidup kita. Itu adalah
suatu hasil dari iman. Secara otomatis ketika kita mempunyai iman, ini langsung kita dapatkan. Kemudian selanjutnya di 1 Yohanes 5 ayat 13, semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Nah, ini adalah yang ultimate Bapak-bapak Ibu sekalian, bahwa kita mempunyai hidup yang kekal kalau kita punya iman. Ketika kita punya iman, ini langsung kita dapatkan. Ya. Kemudian selanjutnya dikatakan di Roma 8 ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama. Ketika punya keyakinan kita saat itu, keyakinan di dalam firman Tuhan sebagai dasar dan membangun hidup kita di atas Yesus Kristus, kita otomatis berhak menerima seluruh janji Allah. Bahkan kita akan dipermuliakan bersama. Ini adalah bagian ketika kita memulai punya keyakinan yang disebut dengan iman. Terus kemudian Bapak-bapak Ibu sekalian, apa itu upah kesetiaan iman? Jika di dalam kita saat kita beriman pun kita sudah menerima pengampunan dosa, kita sudah menerima bahwa kita dianggap sebagai anak, kita sudah menerima sebagai hak waris kerajaan surga. Bahkan kita menerima hidup yang kekal yang tadi permuliaan bersama. Nah, upah kesetiaan iman itu apa? Kita akan lihat Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi, ketika kita setia dalam iman, kita akan mendapatkan upah. Upahnya apa, Bapak-bapak? Upahnya ialah ketika kita mempunyai iman, kita mendapatkan segala janjinya. Tapi yang ultimate adalah kita mendapatkan hidup yang kekal. Kita akan lihat lagi di Yohanes 3:16. Di situ jelas bahwa Tuhan itu menyuruh Yesus datang ke dunia ini supaya orang yang percaya kepadanya apa? Intinya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jelas. Itu adalah upah kesetiaan. 2 Timotius 4 ayat 7 yang sudah kita baca di awal-awal tahun ini tentang kesetiaan. Paulus mengatakan dia sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Ya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku melainkan kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kita adalah orang-orang yang merindukan kedatangannya. Ketika kita tadi belajar, kita berakar dalam Tuhan, kita bertumbuh, melakukan, menghidupi firman Tuhan itu, kita berbuah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pada waktu kita berbuah, otomatis kita itu sudah menjadi alat penginjilan. Dan ketika kita menjadi alat penginjilan, kita ketemu siapapun, kita tidak akan berhenti memberitakan kabar kesukaan itu. Dan ketika Allah menentukan dia untuk menjadi anaknya, itulah yang dinamakan kita berbuah 30 kali lipat, bahkan lebih. Karena kita adalah orang-orang yang merindukan kedatangan. Di saat kita banyak memberitakan Injil, semakin banyak orang yang tahu, itulah yang mempercepat kedatangan Tuhan. Nah, Bapak-bapak, Ibu saudara sekalian, seperti yang saya katakan tadi ya, masalah doa dia. Apakah doa kita dengan keyakinan kita, apakah kita bisa memakai iman kita ini, keyakinan kita ini, bahwa setiap doa kita itu akan dikabulkan? Bisa. Tapi ingat Bapak-bapak, Ibu sekalian, apa kehendak kita? Apa yang kita inginkan? Kalau tadi dikatakan bahwa kita hidup mendasarkan pada firman Tuhan dan kita menghidupi firman Tuhan itu, membangun hidup kita di atas Yesus Kristus, maka pasti kehendak kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Misalnya begini, tadi misalnya kita berdoa,
untuk punya mobil baru. Mungkin bisa, tapi pajaknya, hal-hal yang menyertainya, semua yang kita minta di dunia ini pasti akan ada risiko di belakangnya. Apapun itu, ketika kita meminta seorang anak, Tuhan kasih kita seorang anak, kita harus memelihara tanggung jawab kita terhadap anak itu sampai dia dewasa, sampai dia akhir balik. Nah, saat-saat kita membesarkan anak, seringkali kita mengeluh, tapi itu adalah hasil dari permintaan Tuhan. Maka hati-hati. Ada satu kesaksian, saya punya teman, dia seorang hamba Tuhan yang pakai Tuhan luar biasa. Suatu ketika tahun lalu dia penginjilan dia mau ke Kudus sampai ke Bali. Tapi karena satu hal, anaknya sedang jemput dia, terjadi kecelakaan di kilometer 169 di Cipali. Akhirnya mobilnya rusak. Dia nggak jadi, dia pulang ke Jakarta. Mobil dia satu-satunya hancur. Dalam kondisi seperti itu, mereka tetap melayani Tuhan. Sampai suatu ketika di awal tahun, jadi mendadak ada telepon lewat sekretarisnya, dan dia suruh pergi ke satu agen mobil di daerah Kemayoran. Dan apa yang terjadi, dia disuruh membeli satu mobil dan dia nggak usah bayar. Dia dapat satu mobil. Kemudian nggak berapa lama dapat lagi satu mobil. Dia sukacita nggak? Sukacita. Tuhan memberikan ganti 2 kali lipat. Iya, tapi setelah dia diganti 2 kali lipat, dia harus membayar pajaknya lebih mahal lagi dari mobil yang sebelumnya ini. Dan itu selalu ada yang kita doakan selalu. Maka kita harus menjaga iman kita. Ketika balik lagi kita katakan, keinginan kita didasarkan pada iman, firman, dan kita menghidupi firman itu, maka apa yang kita minta, apa yang kita doakan, itu akan sesuai dengan kehendak. Dan hal yang lain-lain, pasti yang kita inginkan adalah yang utama, hidup kekal. Yang lain-lain akan mengikuti dengan sendirinya. Dan inilah upah kesetiaan iman, Bapak-Bapak. Karena dikatakan kesetiaan iman, sebenarnya kalau dinamakan kesetiaan ya dia ada jangka waktunya. Pada firman Tuhan bulan yang lalu saya sempat membahas masalah ini. Kesetiaan itu membutuhkan waktu. Ada awal, ada akhir. Dan kesetiaan itu harus dimulai dari awal dan sampai akhir. Dan kalau kita hidup, berarti ketika kita bertobat menerima Yesus sebagai juru selamat kita sampai kita mati, itulah yang harus kita pertahankan. Itulah yang dinamakan dengan kesetiaan iman. Maka ultimate dari upah kesetiaan iman itu apa? Itu kekal bersama. Dan kemudian selanjutnya sebagai kesimpulan, Bapak-Bapak Ibu, saya ambil satu ayat 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita. Kita yakin dia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak. Jadi yang inti Bapak Ibu sekalian kita doakan, menurut kehendaknya, kehendak Allah dalam kehidupan kita, kita hidup dan memperoleh hidup yang kekal. Kita mengimani firman dan menghidupi hidup kita dalam Yesus Kristus sampai kita berbuah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka dia akan mengabulkan doa. Puji Tuhan, saya nggak akan panjangkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan biarlah kami kembali belajar untuk yakinkan lagi tentang iman, dan biarlah kami belajar Tuhan meletakkan hidup kami dalam satu keyakinan yang benar, yaitu di atas firman-Mu, dan kami menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh memuliakan Engkau dengan buah-buah kami. Terpujilah nama-Mu, kuatkan kami, pimpin kami, sertai kami, pelihara kami semuanya Tuhan, supaya kami boleh kuat sampai akhir, dan kami boleh Kau dapati setia iman kami sampai akhir, sehingga kami boleh dimuliakan bersama-sama dengan Kau dan hidup kekal bersama-sama dengan Kau. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan semua. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan yang indah sudah menguatkan kita dari hamba-Nya, pendeta pembantu Bapak Chandra Christian, ya. Baik, kita mau memberi persembahan, berilah yang terbaik buat Tuhan, bisa diberikan kepada saudara Johan atau melalui transfer, supaya ada persediaan makanan di rumah Tuhan. Kita mau berdoa. Bapak,
kami bawa ke dalam tangan-Mu, biar ini menjadi berkat buat kerajaan-Mu, perluas kerajaan-Mu Tuhan. Ada persediaan makanan di rumah-Mu. Berkati setiap kami yang memberi dengan penuh sukacita, upah yang besar, berlipat kali ganda, curahkan buat anak-anak-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Segala puji syukur naikkan dari ibadah kita ini. Kita mau sekali lagi naikkan janji kepada Tuhan. Biar aku setia. Biar nanti akhir ibadah ini, biarlah pujian kami, komitmen kami kembali kepadamu untuk kami tetap setia Tuhan, melayani dengan sungguh-sungguh karena ada upah yang besar menanti kami. Terima kasih buat lawatanmu sepanjang ibadah kami Tuhan hari ini. Kau sudah melawat kami melalui pujian, firman-Mu, doa-doa yang kami naikkan, dan Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, bahkan di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami berdoa buat jemaat-Mu dari yang paling kecil bayi, sekolah minggu, anak SD, SMP, yang sekolah, SMA, yang kuliah, yang bekerja, yang berusaha. Biarlah Tuhan berkat-Mu melimpah buat jemaat-Mu ini, sampai opa-oma yang hanya mungkin berdoa saja di rumah,
mendoakan anak mantu cucu semua jemaat-Mu. Berkati mereka semua ya Tuhan, dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Dan kami berdoa buat pembangunan gereja-Mu, tak putus-putusnya kami naikkan Tuhan, dan yang begitu besar. Dan Kau mau tolong Tuhan, curahkan berkat-Mu. Ini adalah rumah-Mu, rumah kami berdoa, rumah kami bernyanyi memuji Engkau Tuhan. Kami dibentuk, kami dipulihkan. Tuhan, berkatilah pembangunan rumah. Panitia yang ada terus Tuhan, tolong kita visi misi yang ada Tuhan. Dan kami berdoa buat bangsa dan negara kami di tengah pandemi ini. Mereka bersatu padu Tuhan, pemimpin-pemimpin kami, untuk memajukan Indonesia. Bahkan transformasi boleh terjadi Tuhan, untuk mengenal Allah yang benar. Dan pandemi ini biar cepat berakhir Tuhan. Vaksin boleh bekerja dengan baik, dan terus Tuhan boleh ada sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Inilah kerinduan kami Tuhan, supaya ekonomi cepat pulih kembali buat bangsa kami. Terima kasih Bapak. Ini selesai sudah ibadah kami pagi ini. Segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan dan kami naikkan ke dalam nama-Mu. Sebelum kita terima doa berkat, kita mau doa Bapa kami. Sama-sama kita naikkan doa ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Angkat kedua belah tangan kita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih ke dalam Tuhan, marilah kita pulang dengan kasih daripada Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya katakan amin.